Siang hari minum kelapa muda. Kelapa muda rasanya segar sekali. Yohanes kan sudah ku kepenggal kepalanya. Siapakah gerangan dia ini? Saya Pastor Petrus Suharjono SCY mengaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 9 ayat 7 sampai 9. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi Hari Biasa Pekan Biasa ke-25. Kamis 25 September 2025. Ketika Herodes Raja wilayah Galilea mendengar segala sesuatu yang terjadi, ia merasa cemas sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali. Dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi zaman dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes kan telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal besar itu? Lalu ia berusaha untuk dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Semoga kita semua selalu setia dan tekun, saling mendukung dan mendoakan satu sama lain, supaya kita diteguhkan dalam iman, dikokohkan dalam harapan, dan dikobarkan dalam kasih kita kepada Allah dan juga kepada sesama. Kita berdoa untuk mereka yang tua, yang lansia, yang sakit. Kita berdoa terutama untuk Dr. Joni yang masih dalam masa penyembuhan, yang sedang dirawat di Vietnam. Kita juga berdoa untuk mereka yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan. Kita juga berdoa untuk mereka yang masih di bangku pendidikan. Kita berdoa untuk mereka yang sudah selesai sekolah dan sedang mencari pekerjaan dan juga teman hidup yang tepat. Kita berdoa untuk mereka yang sudah selesai sekolah dan sedang mencari pekerjaan dan juga teman hidup yang tepat. Kita berdoa untuk mereka yang terus aktif ambil bagian dalam pelayanan pastoral untuk kemuliaan Tuhan dan juga keselamatan sesama. Kita berdoa untuk mereka yang sudah meninggal dunia. Semoga berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Kita juga berdoa untuk pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga yang mengalami persoalan di dalam pribadi dan juga keluarga mereka. Semoga Tuhan sendiri yang menghibur, yang menolong, menguatkan, membimbing, sehingga dapat menemukan jalan keluar yang terbaik. Kita juga terus berdoa untuk segenap panitia tabisan Imam Keuskupan Timika yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2025. Semoga seluruh umat paroki Santo Petrus Karangseneng Timika dan juga segenap panitia dikaruniai semangat iman, semangat persaudaraan, semangat kebaikan hati, semangat pelayanan dan cinta kasih untuk penyelenggaraan tabisan itu, sehingga segala sesuatunya berjalan dengan aman, lancar, selamat, dan baik. Dan kiranya bahwa kita juga bergembira, bersyukur bahwa pada hari kemarin telah terselesaikan kegiatan pendalaman, bukan hanya pendalaman, tetapi lomba-lomba berkaitan dengan BKSN yang diselenggarakan di Kompleks Keuskupan Timika. Semoga semua merasa semakin beriman, semakin
bersaudara, semakin bersukacita di dalam Tuhan. Meskipun hari-hari ini, minggu-minggu ini kita akan terus untuk berdinamika dalam kegiatan pendalaman iman selama bulan BKSN. Kita berdoa untuk Uma Jayanti yang hari ini akan mengadakan pendalaman iman BKSN, pertemuan yang keempat. Semoga semangat iman, semangat persaudaraan, semangat sukacita senantiasa tumbuh di dalam kehidupan hati umat beriman. Bukan hanya di Stasi Santa Maria Jayanti, tetapi juga di seluruh paroki Santo Petrus Karangsenang, dan juga bagi kita semua umat beriman, orang-orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kiranya apa yang menjadi kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan, dan juga kerinduan Herodes yang mendengar berita-berita tentang Yesus, yang kebingungan, yang penasaran, siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal besar, padahal dia sudah yakin dan percaya betul bahwa Yohanes kan sudah dia sendiri yang membunuh. Tetapi ternyata ada sosok lain yang sedemikian hebat, dan orang-orang mengatakan, ada yang mengatakan Yohanes sudah bangkit, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan salah seorang dari para nabi zaman dahulu. Dan kiranya bahwa kita sebagai pribadi-pribadi yang beriman dan percaya kepada Yesus, kita heran, kita kagum, kita percaya, kita dihebohkan dengan aneka macam mukjizat dan juga kuat kuasa Allah di dalam kehidupan kita. Tetapi semoga berangkat dari situasi yang demikian, kita senantiasa mendalami, mencintai Tuhan, dan menyatukan Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya kita senantiasa menemukan Allah di dalam setiap pergumulan dan perjuangan kehidupan kita. Apapun situasi dan kondisi hidup kita, semoga kita mampu melihat, merasakan, merefleksikan, menyadari Tuhan yang hadir, karena adalah Sang Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai kita. Maka semoga kita tidak lagi pernah bertanya, Tuhan di manakah Engkau? Apakah Engkau hadir? Apakah Engkau peduli? Karena kita telah yakin dan percaya bahwa Tuhan peduli. Tuhan senantiasa hadir. Tuhan senantiasa menyertai kehidupan manusia. Bahkan, apalagi kita sebagai orang beriman, bahkan semua manusia, bahkan dunia pun, Tuhan hadir, Tuhan menyertai. Tuhan terus bekerja, seperti yang Yesus katakan, Bapakku bekerja sampai sekarang. Dan kiranya bahwa kita semua juga diundang untuk turut ambil bagian, berpartisipasi dalam karya penciptaan Allah, dalam karya penyelamatan Allah, dalam seluruh rencana keselamatan Allah bagi dunia, bagi manusia, bagi kita masing-masing. Tetapi kiranya tentu saja kita menyadari bahwa kadang-kadang ada motivasi-motivasi yang berbeda di dalam kehidupan kita sebagai orang beriman dalam rangka kita mengikuti Kristus. Bisa jadi karena hanya sekedar heran, sekedar penasaran, sekedar situasi yang heboh, berita-berita yang luar biasa, seperti yang dialami oleh Yohanes, yang dialami oleh Herodes. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal besar? Tetapi semoga motivasi kita senantiasa dimurnikan oleh ketekunan kita, oleh refleksi kita, oleh peristiwa-peristiwa kehidupan, oleh situasi yang ada di sekitar kita, untuk mencintai Tuhan secara murni, untuk mengasihi dunia secara murni, untuk mencintai sesama secara murni, bukan hanya sebuah motivasi duniawi. Karena Tuhan baik, karena Tuhan telah menolong saya, telah menyembuhkan saya. Tetapi semoga cinta kasih kita bertumbuh, cinta kasih kita berkembang, bahwa saya mencintai Tuhan bukan hanya karena sesuatu yang bersifat duniawi. Dan semoga kita mampu mencintai pribadi manusia, semua orang di sekitar kita,
bukan hanya karena alasan-alasan duniawi, bukan hanya karena alasan-alasan hal-hal yang positif barangkali, tetapi semoga cinta kita berkembang, cinta kita bertumbuh, unconditional love, cinta yang semakin sempurna. Berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.